Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 mengenai globalisasi dan manfaatnya dalam kegiatan penghematan energi listrik. Mari kita ikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dengan semangat ya. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak. Pakailah masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak ketika bersama dengan orang lain. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo, kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Namun, sebelum kita belajar lebih dalam lagi bagaimana cara menghemat energi listrik itu, mari kita lakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Masih ingat anak-anak tepuk PPK? Mari kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, 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 yes. Mana semangat kalian? Kita ulangi sekali lagi, tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, 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 yes. Anak-anakku, menurut kalian, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik? Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Bagaimana sikap atau cara hidup hemat listrik yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah menjawab berbagai pertanyaan tadi, kita menjadi tahu bahwa energi listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi kita jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC, kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor.
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan kita. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat dari pemanasan global tersebut. Anak-anak, untuk menghindari pemanasan global itu, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Selain itu, kita perlu menerapkan sikap hemat listrik agar cadangan energi listrik tidak cepat habis dan bisa digunakan lebih lama. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah 1. Pilih peralatan hemat energi listrik seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila orang-orang terakhir yang ada di ruangan kita, pastikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, televisi, ataupun tape recorder sebelum meninggalkan ruangan harus dimatikan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Setujukah anak-anak? Bagaimana dengan cara yang lainnya? Coba sebutkanlah. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, gambar manakah yang menerapkan cara atau sikap hemat listrik? Ya, betul. 100 untuk anak-anak. Yaitu anak sedang belajar. Anak-anak, dari gambar yang lain merupakan contoh perilaku yang harus kita hindari karena mereka menggunakan energi dengan boros. Anak-anakku, mari kita lakukan gerakan hemat energi baik di rumah, di lingkungan sekitar, di masyarakat, maupun di sekolah. Diskusikan bersama dengan orang tuamu. Kemudian, tugas kalian berikutnya, buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kriteria berikut ini dapat membantu kalian dalam pembuatannya. 1. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. 2. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. 3. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. 4. Menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. 5. Posternya harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik, kemudian kampanyekan poster kamu ke setiap orang, kemudian pasang poster tersebut di media sosial. Anak-anak, kemudian lakukan kegiatan patroli listrik di rumahmu. Buatlah jadwal patroli
dan siapkan buku untuk mencatat hasil patroli tersebut. Lakukan evaluasi setiap hari bersama seluruh anggota keluarga dalam 1 minggu ya. Sebagai contoh, anak-anak bisa mengisikan pada tabel berikut ini. Misalnya, nomor 1, hari dan tanggal patroli hari Senin, tanggal 15 Desember 2020, petugas patroli Amir, hasil patroli yang dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, lampu menyala terus, kemudian televisi menyala terus dan lain-lainnya. Dan berikutnya tertulis selama 1 minggu. Anak-anakku, tidak terasa kita sudah belajar tentang cara-cara penghematan listrik. Apa yang dapat kalian simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Bagaimanakah perasaan anak-anak pada hari ini? Apa yang sudah anak-anak kuasai? Adakah materi yang belum anak-anak kuasai? Upaya apakah yang akan anak-anak lakukan untuk menguasai yang belum dikuasai tersebut? Sebutkan hal menarik dan hal yang tidak menarik selama belajar dan sebutkan pula alasannya. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran hari ini telah selesai, yaitu tentang sikap hemat listrik. Mari kita terapkan sikap-sikap baik tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak akan belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ibu ucapkan. Jangan malu untuk senantiasa bertanya apabila ada materi yang belum kalian pahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.